Penting digarisbawahi bahwa momen Sumpah Pemuda terjadi di tengah pengawasan ketat pemerintah kolonial yang menganggap aktivitas politik pelajar sebagai ancaman rules and order, bahkan tindakan makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kehadiran pelajar dalam aksi demonstrasi memang masih dianggap sebagai aktivitas demokrasi yang tidak sah, ilegal, bahkan kriminal. Aparat kepolisian misalnya menjadikan kehadiran pelajar sebagai alasan untuk membubarkan massa demonstran dan menangkap para aktivis yang mengajak mereka turun ke jalan. Nggak cuma itu, para pelajar yang ditangkap saat demonstrasi tak jarang dilabeli sebagai kelompok anarko. Satu istilah bernada peyoratif yang sebenarnya jauh dari makna teoritis maupun ideologisnya mengenai anarkisme. Menurut saya, labeling negatif semacam ini bukan saja mendelegitimasi partisipasi pelajar dalam demonstrasi, tetapi juga mereduksi semangat moral dan konteks persoalan yang sedang disuarakan oleh para demonstran. Gak cuma oleh aparat, sebagian masyarakat juga masih menganggap kehadiran pelajar dalam demonstrasi sebagai beban gerakan bahkan penunggang gelap. Pandangan ini mungkin muncul lantaran pelajar dianggap tidak memiliki agenda perjuangan yang jelas dan tidak memiliki kemampuan dalam merumuskan keresahannya. Teman-teman, kehadiran pelajar dalam aksi demonstrasi sebenarnya bukanlah hal baru, apalagi tabu dalam sejarah gerakan sosial politik di Indonesia. Sejarah mencatat pelajar bukanlah gangguan, apalagi beban gerakan. Sutomo misalnya, seorang pelajar kedokteran di Stovia, Jakarta, masih berusia 19 tahun ketika ia menghubungi teman-temannya para pelajar di Semarang, Yogyakarta, dan Magelang untuk merealisasikan organisasi Budi Utomo yang diilhami oleh ceramah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Gerakan ini meski pada mulanya hanya dimaksudkan sebagai gerakan pendidikan melawan kebodohan yang diakibatkan sistem kolonial, namun pada gilirannya juga berperan penting membentuk gerakan solidaritas yang melahirkan kesadaran kebangsaan. Budi Utomo yang lahir sebagai konsekuensi tak terduga dari kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda turut menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi pelajar berbasis kedaerahan seperti Yong Yava, Yong Sumatranenbon, Yong Islametenbon, Yong Batak, Yong Celebes, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi-organisasi inilah yang kemudian berperan penting dalam mencetuskan lahirnya Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Penting digarisbawahi bahwa momen Sumpah Pemuda terjadi di tengah pengawasan ketat pemerintah kolonial yang menganggap aktivitas politik pelajar sebagai ancaman rules and order, bahkan tindakan makar. Oleh karena itu, 3 butir sumpah yang diucapkan para pelajar dan pemuda untuk bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu yakni Indonesia merupakan tindakan revolusioner yang bukan hanya mengguncang kesadaran masyarakat soal adanya kekeliruan dalam sistem kolonial, tetapi juga semangat perlawanan baru setelah perlawanan PKI pada 1926 ditumpas oleh pemerintah kolonial. Dalam konteks yang bersifat personal, para founding fathers kita, termasuk proklamator kemerdekaan Soekarno, juga mengawali aktivismenya melawan sistem kolonial Hindia Belanda sejak usia 16 tahun ketika ia duduk sebagai pelajar SMA di HBS Surabaya. Kala itu, pemimpin Sarekat Islam sekaligus mentor politik Soekarno kerap mengajaknya menghadiri aksi-aksi demonstrasi melawan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pak Cok, demikian Soekarno memanggilnya, juga tak segan mengutus Soekarno berpidato ke forum-forum yang tak bisa ia hadiri. Cerita lain adalah saat Soekarno mengikuti ekstrakurikuler study club di HBS, ia menolak berpidato memakai bahasa Belanda. Bahasa yang biasa digunakan oleh kaum terdidik pada saat itu. Menurut Soekarno, bagaimana mungkin sebuah bahasa yang hanya diucapkan oleh sekitar 6 juta orang di wilayah yang lebih kecil bisa menggantikan bahasa yang dituturkan oleh bangsa yang penduduk dan wilayahnya lebih luas dan lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kaderisasi politik dan upaya membentuk kesadaran kritis bisa dimulai dan diarahkan kepada pelajar. Demikian halnya yang dilakukan oleh Tan Malaka ketika ia mendirikan Sekolah Sarekat Islam Cabang Semarang sekitar tahun 1918.
Sekolah yang kebanyakan muridnya berasal dari anak petani, buruh, pegawai kecil, dan pedagang kecil itu, ia maksudkan bukan sekedar untuk mencetak siswa yang mahir menulis, membaca, dan berhitung lalu sekedar menjadi pekerja rendahan di birokrasi pemerintahan kolonial. Tapi dari sekolah itu, Tan Malaka ingin membentuk manusia Indonesia yang memiliki kesadaran kritis bukan hanya tentang dirinya, tapi juga lingkungan sosialnya yang ditindas oleh sistem kolonial. Ini artinya Tan Malaka melihat pendidikan bukan hanya sarana penting untuk mengangkat harkat martabat manusia, tetapi juga senjata melawan penindasan di mana pelajar muda menjadi instrumen utamanya. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945 dibacakan oleh Soekarno-Hatta, para pelajar juga turun ke jalan. Mereka tak hanya berorasi tapi juga mengangkat senjata, ikut bergerilya dan bertempur dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan. Para pelajar ini tidak hanya berasal dari siswa sekolah tapi juga lembaga pendidikan informal seperti pesantren. Kita juga mengenal apa yang oleh sejarah dicatat sebagai Tentara Jeni Pelajar dan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jejak dan peran para pelajar itu tetap hidup hingga sekarang. Salah satunya dapat kita lihat lewat nama Jalan Tentara Pelajar yang ada di berbagai kota. Nama jalan itu menegaskan suara pelajar lagi-lagi bukanlah gangguan, melainkan bagian sah dari denyut nadi perjuangan bangsa. Arsip Java Bode, koran berbahasa Belanda yang terbit 29 September 1953 juga pernah mencatat ribuan pelajar Semarang menggelar protes di jalan menentang kenaikan harga buku. Mereka melakukan pawai dan berdemonstrasi di depan kantor gubernur mendesak agar harga buku diturunkan. Yang menarik adalah tidak ada aparat yang membubarkan aksi itu dan gubernur menerima aspirasi mereka dengan baik. Para pelajar juga terlibat dalam demonstrasi politik ketika Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dijatuhkan dari kursi kekuasaannya. Dari fragmen-fragmen sejarah yang telah saya ceritakan tadi, menjadi jelas memandang sinis apalagi mengkriminalisasi demonstrasi pelajar bukan hanya upaya mendelegitimasi peran mereka dalam realitas sosial demokrasi, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap sejarah berdirinya bangsa ini. Pandangan bahwa setelah Indonesia merdeka tugas pelajar hanyalah belajar, menurut saya juga merupakan kesalahkaprahan. Sebab turunnya pelajar ke jalan justru bisa kita baca sebagai ekspresi atas tidak dirasakannya manfaat kemerdekaan secara nyata. Jangan lupa Soekarno dan para pendiri bangsa menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan adalah jembatan menuju cita-cita tercapainya kemakmuran rakyat, tercapainya kehidupan yang cerdas, dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan tidak sekedar ingin mengganti penguasa dari bangsa berkulit putih Belanda menjadi bangsa berkulit sawo matang Bumi Putra. Para pendiri bangsa bersama rakyat dan senior-senior tentara juga polisi sebetulnya memaksudkan kemerdekaan untuk membebaskan rakyat dari belenggu sistem kolonial yang menghisap. Kita tidak boleh lupa bahwa pemerintah Hindia Belanda juga membangun rumah sakit, jalan, jembatan, jaringan rel kereta api, pabrik, perkebunan, pertanian, hingga sekolah dan perguruan tinggi. Namun semua itu tidak pernah dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat kebanyakan. Semua pembangunan itu hanyalah instrumen untuk melanggengkan sistem kolonial. Sistem yang oleh Soekarno dan para pendiri bangsa lain disebut sebagai sistem yang membuat satu bangsa atau satu manusia merasa berhak menghisap bangsa yang lain dan manusia yang lain. Ya, mungkin benar bahwa pelajar memiliki keterbatasan dalam merumuskan agenda politik yang utuh ketika mereka turun ke jalan. Namun ini bukanlah alasan untuk menolak kehadiran mereka. Justru kondisi ini menyingkap kegagalan sistem pendidikan kita yang selama puluhan tahun hanya menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tanpa upaya untuk membangun kesadaran kritis agar mereka peduli kepada lingkungan sosialnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih mewariskan sistem pendidikan pada masa kolonial. Masa ketika sekolah modern diciptakan hanya untuk melayani mesin kekuasaan, bukan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan.
Pada akhirnya energi pelajar adalah energi perlawanan yang perlu kita arahkan, bukan dipadamkan. Pelajar mesti dipandang sebagai pewarisah perjuangan bangsa dan bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Alih-alih melarang, menstigma, menangkap dan memukuli mereka, negara sebaiknya mendengarkan dan memahami suara mereka. Sebab dalam kegelisahan pelajar tercermin seluruh kegagalan kita bersama. Teman-teman, sekian video dari saya. Panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.